Salam sehat untuk semua notaris di Indonesia. Sore hari ini luar biasa, kita bisa bersilaturahim, berkumpul sama pakar-pakarnya hukum, khususnya di pakar dunia notaris. Hadir di tengah-tengah saya ini ada Dr. Hafid, Dr. Habib Aji yang sudah terkenal ya. Keduanya ini pasangan Ipin Upin yang nggak bisa terpisahkan. Nah, kita ini beruntung sekali ini Mbak Ratu ya, sore ini bisa kumpul sama beliau. Banyak unek-unek yang sudah bisa kita curhatkan sehingga ujungnya nanti bisa jadi cuan. Mbak Ratu, apa yang bisa disampaikan ini? Izin bertanya, Pak Hafid dulu Pak. Pak Hafid, boleh nggak sih kita tidak membacakan isi akta? Karena kadang-kala kan kita sebagai klien juga udah tahu nggak pengen dibacakan atau terburu-buru, udahlah dianggap nggak usah lah. Sudah paham maunya saya. Atau gitu. kelamaan dibacakan. Iya, atau bisa juga kelamaan. Tambah kalau Atau- mau kredit itu. Bukan, atau akte fidusianya terlalu banyak gitu. Ya, harus dibacakan. Biasanya kalau mau akad kredit itu nggak usah udah hafal. Sudah hafal. Gitu. Yang penting nilai uangnya ada. Ya. Jadi begini, Punya pengalaman begitu ya, sering. jadi begini rekan-rekan sekalian, ya banyak hal yang harus kita cermati dalam dunia notaris. Kadang-kadang hari ini dia mengatakan nggak usah dibacakan, nanti kemudian hari dia akan jadi masalah lagi. Mengingkari apa yang ada tercantum dalam akta. Memang di dalam UJN dimungkinkan notaris tidak membacakan, asal di awal akte dan akhir akte kita tetap berkewajiban untuk membacakan. Gitu. Sekarang kalau kita jujur aja, kalau yang fidusia sehari 30 sempat baca? Belum tentu. Apalagi yang KPR. Hari ini pelaksanaannya sama-sama KPR. Kita hanya cuma membacakan awal dan akhir akte. Ya, kalau itu mungkin kalau KPR atau sewa penyewa dengan berakhirnya perjanjian maka berakhir, ya kan? Benar. Bagaimana kalau koperasi, bagaimana kalau yayasan, bagaimana kalau perkumpulan tidak dibacakan? Padahal ini kan long term, jangka panjang. Ya. Kalau tidak dibacakan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris katakan terdegradasi akte ke bawah tangan. Bagaimana kalau ada yayasan terdegradasi ke bawah tangan? Maka kita tetap harus bacakan walaupun di awal dan akhir akte. Tapi ingat ya, di akhir aktenya kalau kita tidak dibacakan kita uraikan. Nah ini telah dibaca sendiri dan selama mereka memparaf dan mengetahui. Itulah yang harus kita lakukan. Ya. Jangan asal udahlah kamu baca sendiri, bukan gitu. Ya. Mungkin silakan, mungkin Pak Habib ada pendapat lain, silakan Pak. Ya. Baik, jadi pada intinya tadi Pak Hafid sudah mengatakan notaris punya kewajiban membacakan akta. Kalau ingin membaca secara keseluruhan awal, isi, akhir. Tapi jadi intinya notaris wajib membacakan. Tapi penghadap boleh membaca sendiri. Nah kalau penghadap membaca sendiri, notaris tetap boleh baca awal dan akhirnya. Tapi di akhir akta disebutkan kalimatnya bukan notaris tidak membacakan, notaris punya kewajiban membacakan. Tapi kalimatnya apa? Penghadap membaca atas kehendak sendiri. Atas kehendak sendiri. Nah di tiap halaman tadi apa? Di paraf. Jadi fungsi paraf itu bukan untuk kesalahan juga, jika untuk pembaca, para penghadap membaca sendiri. Kecuali kalau akta-aktanya yang tebal sih, kalau aktanya 2 lembar 3 lembar masa membaca sendiri. Banyak banget itu kadang tebel. Yayasan mungkin juga sama, koperasi. Tapi maksudnya gini, sekali-sekali boleh ya. Boleh. Tapi jangan terus-terusan. Memang kalau terus-terusan malas baca aja itu. Iya. Nah, gitu. Jadi pada intinya notaris punya kewajiban membacakan. Iya. Kalau penghadap ingin membaca sendiri boleh, tapi notaris punya kewajiban membacakan awal dan akhir. Karena itu tanggung jawab notaris. Jadi kalimatnya itu di akhir akta, penghadap telah membaca atas kehendak sendiri. Tapi bagaimana? Ada yang membacakan, ada yang tidak. Dituliskan juga. Penghadap Tuan A membaca atas kehendak sendiri, sedangkan Tuan B dibacakan oleh notaris. Begitu aja sudah. Apa adanya. Dituliskan di akhir aktanya. Nah, pendapat saya kira-kira Berarti kembali ke kreasi notaris sendiri ya Pak? ya bukan kreasi, ada dasarnya. Banyak kapan-kapan kita harus latihan membuat akhir akta itu macam-macam. Ya. Dan kita jarang memperhatikan sebenarnya. Termasuk ya, mohon maaf, akhir akte juga kita harus perhatikan. Bagaimana kalau penghadapnya itu tidak bisa tanda tangan? Jadi kalau penghadapnya 3 orang, yang satu tidak bisa tanda tangan.
Dalam tangannya sakit lah gitu ya. Iya, ya. Maksudnya bagaimana kalau penghadapnya 5, yang 2 tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa, notarisnya tidak bisa bahasa Jawa. Nah itu di akhir akta dijelaskan. Jelas. Itu ragamnya banyak lah. Menjelaskan bahasanya masing-masing ya. Iya. Kita menjelaskan. Mungkin bahasa ngapak dari Pekalongan. Harus bisa itu notaris. Kira-kira gitu ya. Silakan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ini pakar-pakar ilmunya. Kita sekarang jadi melek ya, sudah tahu ternyata yang kita pandang sepele tetapi akibat hukumnya bisa dehidrasi untuk akta kita. Demikian acara hari ini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.